Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala kehendak dan rahmat-Nya, kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan juga marilah kita berdoa bersama agar wabah virus COVID-19 ini segera diangkat dari dunia yang telah melanda selama kurun waktu 1 tahun yang lalu. Dan sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diki Martin dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya diamanatkan untuk menjadi MC yang mana tugasnya yaitu memandu atau membawakan acara yang sangat spektakuler ini pada malam hari ini, yang mana saya ditemani oleh beberapa narasumber hebat dari kelas 11 IPA 2. Yaitu yang pertama ada Saudari Ima Widianingsih. Lalu yang kedua ada Saudari Audia Virgilia Dwi Palesa. Dan yang terakhir ada narasumber saya yang sangat ganteng, yaitu Farhan Kurniawan dari kelas 11 IPA 2. Dan sebelum memasuki materi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber, di sini saya akan menyampaikan kulit daripada ilmu yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting bagi Rasulullah Muhammad SAW kala itu dalam waktu kurang dari semalam untuk Rasulullah berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha. Dan berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana bisa seorang manusia melakukan perjalanan menembus 7 lapis langit dalam waktu kurang dari 1 hari, menurut teori fisika dan Al-Quran. Lalu yang kedua, apa saja yang telah ditemukan dalam perjalanan sampai langit ke-7. Dan perlu diingat bahwasannya tujuan ini bertujuan untuk mengetahui perjalanan peristiwa Isra Mi'raj menembus 7 lapis langit dalam waktu kurang dari 1 hari, juga peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dan maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut, saya serahkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Ima Widianingsih, untuk menyampaikan materinya. Kepadanya, saya persilahkan. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabat tengah menunaikan sholat di Masjid Madinah, turunlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan umat Islam agar memalingkan wajah berkiblat ke Masjid Al-Haram. Islam tidak lantas memingkirkan kedudukan Masjid Al-Aqsa. Al-Quran telah menempatkan Masjid Al-Aqsa dalam kemuliaan, terlebih saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dalam hadis tersebut dikisahkan di langit tingkat pertama Rasulullah bertemu manusia sekaligus wali Allah pertama di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanan. Nabi Adam membalas dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapi. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua Nabi pendahulunya itu. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Lalu di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah di bumi, dan dalam pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan sebagian dan ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad.
Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Rasulullah melanjutkan perjalanan dan sampai di langit keempat. Pada tingkatan ini, Rasulullah ketemu Nabi Idris. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad. Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad supaya dia Stres banget. Gue nggak coba kedengeran ketawa. Dari ini aja nih. Lu yang Dari ngebet-ngebet setelah- pengen buruan juga. Dari setelah berpisah. Nggak apa-apa. Itu tanya Kur, dia ngedit. Ya udah lanjut setelah berpisah aja. Iya. Kur lembur. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Rasulullah melanjutkan perjalanan dan sampai di langit keempat. Pada tingkatan ini, Rasulullah bertemu Nabi Idris, seperti pertemuan dengan nabi-nabi lainnya. Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad supaya diberikan kebaikan pada setiap urusan yang dilakukan. Selanjutnya, di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi Nabi Musa berdakwah mengajak Raja Firaun, orang yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit keenam, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu Nabi Musa, yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntun mereka menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa melepasnya dengan doa kebaikan. Perjalanan terakhir Nabi Muhammad ke langit ketujuh bertemu dengan sahabat Allah. Bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam, sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyadarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah kepada para malaikatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatu ahra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma za'a gol basar wa ma tagha faqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Quran Surat An-Najm ayat 13-18. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib sholat. Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ketujuh. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mendapat perintah sholat dengan mewajibkan sholat 50 waktu kepadanya dan umatnya. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 kali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad akhirnya diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perspektif menurut kajian ilmu fisika. Menurut Hussein, Isra adalah peristiwa yang secara fisik bisa dipahami saat ini. Perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam waktu relatif singkat, rasanya sudah sangat terang bahwa hal tersebut dapat dilakukan. Mengacu pada perkembangan teknologi, pesawat terbang, maka peristiwa tersebut seharusnya bukan lagi sesuatu yang aneh. Jelasannya, sementara Mi'raj Papar Hussein dimungkinkan terjadi berdasarkan deskripsi fisika tentang struktur ruang, waktu, dan alam semesta dengan dimensi ruang tambahan. Mi'raj menurutnya adalah perjalanan melalui lubang cacing, wormhole, yang menghubungkan 2 titik di alam semesta melalui dimensi ruang tambahan. Anggota Akademik Ilmuwan Muda Indonesia itu menerangkan, pada dasarnya, sains modern khususnya fisika termasuk di dalamnya.
relativitas Einstein, dan kosmologi yang membahas mengenai struktur ruang, waktu, dan alam semesta, belum dapat secara baik menjelaskan fenomena Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ditambah lagi, penjelasan mengenai hal tersebut sepanjang pemahaman saya relatif minim diberikan di dalam Al-Quran. Penjelasan lebih banyak diberikan melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fisika kelihatannya masih sebatas mampu memberikan deskripsi bahwa perjalanan semacam itu dapat dimungkinkan secara teori terangnya. Jika mengacu pada deskripsi fisika mengenai struktur ruang waktu, jelas Husain, maka perjalanan Mi'raj setidaknya dapat dijelaskan dalam kemungkinan teoritis. Husain mengatakan ada salah satu prediksi dari fisika yang cukup populer saat ini, yakni bahwa alam semesta punya dimensi ruang tambahan sehingga ada lebih dari 3 dimensi ruang. Ditambah lagi dengan 1 dimensi waktu. Pada alam semesta, dengan dimensi ruang lebih dari 3 ini, dimungkinkan adanya jalan-jalan pintas yang secara teoritis diprediksi keberadaannya oleh teori relativitas Einstein. Jalan pintas yang dimaksud biasa disebut Einstein-Rosen bridge, jalan atau wormhole, lubang cacing, yang menghubungkan 2 titik dalam ruang waktu melalui dimensi tambahan tersebut. Dengan begitu, perjalanan antar galaksi misalnya dapat ditempuh dengan waktu yang relatif singkat. Keberadaan jalan pintas ini tampaknya selaras dengan sinyalemen Al-Quran bahwa langit memiliki pintu-pintu seperti disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 14 sampai dengan 15. Jika kemudian baginda Nabi melakukan perjalanan lewat wormhole, lalu kemana perginya? Di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18 diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha dan melihat tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Husain menduga tanda paling besar tersebut adalah lubang hitam atau black hole. Ini objek paling luar biasa di alam dengan massa yang teramat besar sehingga cahaya pun tidak dapat lepas darinya. Tetapi teori ini setidaknya memiliki satu kelemahan. Jika Nabi Muhammad SAW berada di dekat black hole, maka waktu yang dirasakan beliau tentu berjalan sangat lambat. 1 detik di dekat black hole bisa jadi bertahun-tahun waktu bumi. Karena itu pula ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa peristiwa Mi'raj berlangsung dalam waktu singkat menurut ukuran waktu bumi. Kemungkinan lain, Nabi Muhammad SAW pergi melalui lubang cacing atau wormhole, di mana Sidratul Muntaha berada di dimensi tambahan tersebut. Terlebih dalam hadis disebutkan, terjadi rangkaian kejadian yang menyertai perjalanan Mi'raj. Maka, berdasarkan teori relativitas Einstein, tempat tersebut harusnya memiliki gravitasi yang sangat kecil sehingga waktu berjalan lebih cepat ketimbang ukuran waktu bumi. Kendati demikian, Husain menyadari makna dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, sebagaimana yang dimaksud dalam surah An-Najm ayat 18. Besar kemungkinan bukan lubang hitam, melainkan sesuatu yang mungkin berbeda dan belum ada prediksinya di dalam teori saat ini. Wah, Masya Allah, materi yang telah dibawakan oleh ketiga narasumber ini sangat bagus, yang mana mungkin saya dan mungkin beberapa audiens lainnya telah menemukan ilmu baru di dalamnya. Alhamdulillah, berbahagialah kita karena kita telah berada di penghujung acara yang berbahagia di malam hari ini. Dan pada kesempatan terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber yang telah berbicara sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari bumi menuju Sidratul Muntaha, langit ketujuh yang merupakan tempat tertinggi yang terjadi pada suatu malam di tanggal 27 Rajab untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu saat perjalanan bertemu Sang Pencipta, Nabi Muhammad tidak hanya ditemani oleh malaikat Jibril saja. Rasulullah diceritakan mengendarai buraq, yakni hewan putih panjang, berbadan besar, melebihi keledai dan bersayap. Dikisahkan, buraq ini sekali melangkah bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang dalam sekejap untuk melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Adapun tingkatan tersebut, di dalam tingkatan yang pertama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu manusia sekaligus wali Allah Subhanahu Wa Taala pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu di langit yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, yang mana merupakan manusia tertampan yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi. Rasulullah melanjutkan perjalanan dan sampai di langit keempat. Pada tingkatan ini, Rasulullah bertemu Nabi Idris. Selanjutnya, di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi Nabi Musa berdakwah yang mengajak Raja Fir'aun dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pada langit yang keenam, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril telah bertemu Nabi Musa. Dan perjalanan yang terakhir, Nabi Muhammad ke langit ketujuh bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu atau bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Lalu menurut perspektif ilmu fisika, yaitu ahli fisika Husin, jika mengacu pada deskripsi fisika mengenai struktur ruang waktu, maka perjalanan Mi'raj setidaknya dapat dijelaskan dalam kemungkinan teoritis. Ada salah satu prediksi dari fisika yang cukup populer sampai saat ini, yakni bahwa alam semesta mempunyai dimensi ruang tambahan sehingga ada lebih dari 3 dimensi ruang ditambah lagi dengan 1 dimensi waktu. Lalu, jalan pintas yang dimaksud itu biasa disebut dengan Einstein-Rosen bridge atau wormhole, lubang cacing, yang menghubungkan 2 titik dalam ruang waktu melalui dimensi tambahan tersebut. Dengan begitu, perjalanan antar galaksi, misalnya, dapat ditempuh dengan waktu yang relatif singkat. Keberadaan jalan pintas ini tampaknya selaras dengan sinyal elemen Al-Quran bahwa langit memiliki pintu-pintu seperti disebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat 14-15 dan surah An-Najm ayat 13-18 yang menerangkan Nabi SAW melakukan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha dan melihat tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Dapat diperkirakan bahwa tanda yang paling besar tersebut adalah lubang hitam atau black hole. Perlu diingat bahwa teori ini tidaknya memiliki satu kelemahan. Bahwasannya jika Nabi Muhammad SAW berada di dekat black hole, maka waktu yang dirasakan beliau tentu berjalan sangat lambat. 1 detik di dekat black hole bisa jadi bertahun-tahun waktu di bumi. Kemungkinan lainnya, Nabi Muhammad SAW pergi melalui lubang cacing atau wormhole di mana Sidratul Muntaha berada di dimensi tambahan tersebut. Maka, berdasarkan teori relativitas Einstein, tempat tersebut memiliki gravitasi sangat kecil sehingga waktu berjalan lebih cepat ketimbang ukuran waktu bumi. Dan itu merupakan beberapa kesimpulan yang telah saya catat atas argumen atau materi yang telah dibawakan oleh narasumber-narasumber hebat kita pada malam hari ini. Dan kita telah menyampai di penghujung acara. Saya, Diki Martin, sebagai moderator, pamit undur diri beserta teman-teman lainnya, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.